Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan chapter 14 yaitu MRP dan IRP. Anggota kelompok kami ada Rizky Putra Adel Pancoro, Bagus Putra Nugraha, Vivi Alaida, dan George Matintan. Pengertian MRP. MRP adalah Material Requirement Planning yang merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan-kebutuhan akan komponen individual dari suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan produksi yang terdapat pada perusahaan. Saat ini MRP selalu berkembang sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap sistem perusahaan. MRP menggunakan metode yang bersifat computer-oriented approach yang dirancang untuk menjabarkan suatu Master Production Schedule atau MPS. Berikut ini struktur dari MRP, yaitu ada daftar material, jadwal induk produksi, catatan penelitian, teknik penentuan ukuran lot, dan juga daftar material yang akan dibahas selanjutnya. Tujuan dari MRP. Tujuan MRP adalah untuk mengatur sistem perencanaan, pengendalian persediaan material, dan pengendalian produksi. Secara umum, tujuan pengelolaan gudang dengan menggunakan sistem MRP ini tidak berbeda dengan sistem lain, yakni memperbaiki layanan dengan pelanggan, meminimalisasi investasi pada inventory, dan memaksimisasi efisiensi operasi filosofi. Fungsi MRP berkaitan dengan inventaris, memesan secara akurat, menentukan jumlah barang dan waktu yang tepat. Kedua, berkaitan dengan prioritas perencanaan, memesan barang secara akurat saat dibutuhkan, dan mencegah dua tanggal muncul. Dan ketiga, berkaitan dengan kapasitas pabrik, mengembangkan rencana distribusi kerja yang lebih lengkap dan akurat. Manfaat MRP. Menurut Render dan Heiser, manfaat dari MRP adalah meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar, tingkat persediaan menurun tanpa mengurangi pelayanan kepada konsumen. Kelebihan dan kelemahan MRP. Pertama ada kelemahan, kurangnya komitmen proses yang dilakukan oleh manajer operasional di lapangan. Integritas data pada proses implementasi masih sangat lemah. Spesifikasi bahan baku yang tidak sesuai dengan komponen. Perancangan lead times yang lemah pada pengukuran unit produksi sehingga seringkali lebih lambat. Dan kelebihannya, menciptakan harga yang kompetitif pada variasi produk, merancang harga jual yang tepat sasaran, merancang estimasi produksi yang efektif dan efisien, meningkatkan layanan yang tepat pada pelanggan, mengurangi biaya kelebihan produksi, yang terakhir adalah mengestimasi jangka waktu produksi untuk launching ke segmentasi pasar. Permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan untuk setiap produk yang dapat ditetapkan penjadwalannya dan menggunakan teknik permintaan yang digunakan tergantung dengan permintaan jenis barang lain. Contohnya permintaan untuk sepeda motor diikuti dengan ban dan velgnya. Permintaan untuk jenis komponen barang dikatakan dependen ketika hubungan antar barangnya dapat ditentukan. Pengertian MPS. Master Production Schedule merupakan perencanaan produksi jangka pendek yang menggambarkan hubungan antara kuantitas setiap jenis produk akhir yang disusun berdasarkan order pelanggan dan perkiraan order yang dibuat melalui tahapan-tahapan perhitungan perencanaan produksi yang baik oleh perusahaan sebelum dimulainya sistem waktu penyediaan MRP. Bills of Material atau BOM. Bills of Material merupakan rangkaian struktur produksi untuk seluruh komponen yang digunakan pada tahapan produksi barang, jadi sesuai dengan jadwal induk produksi atau Master Production Scheduling. Dalam arti lain, Bills of Material berkaitan dengan input spesifik karakteristik dan daftar isian dari bahan pembentuk produksi pada tahap produksi. Tujuan dari penyusunan Bills of Material yaitu untuk melakukan checking inventory dan menggambarkan keterkaitan jaringan atau parent product hingga kepada komponen pada tahap output serta menyusun pada standarisasi bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan produk yang target atau sesuai dengan permintaan segmentasi pasar.
Inventory record. Inventory record merupakan status persediaan yang akan menjadi landasan pada penentuan dari jumlah unit yang harus dipesan atau permintaan dari segmentasi pasar produksi. Pencatatan persediaan akurat merupakan listing dari proses produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prototyping untuk membentuk produk dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dalam manajemen operasional, secara umum pada tingkat akurasi digunakan sebesar 99% yang berhasil dihasilkan dari proses Material Requirements Planning atau MRP. Planning bill. Daftar perencanaan plan atau planning bill terkadang disebut tagihan palsu atau tagihan super. Planning bill dibuat untuk memasukkan sebuah induk tiruan ke daftar kebutuhan bahan. Kemudian ada phantom bill. Daftar bahan sementara atau phantom bill of material merupakan daftar kebutuhan bahan untuk komponen yang ada dan untuk sementara. Komponen-komponen ini langsung menuju ke perakitan lain dan tidak pernah disimpan. Oleh karena itu, komponen daftar kebutuhan bahan sementara ini diberi kode untuk mendapatkan perlakuan khusus. Catatan persediaan akurat. Akurat inventory record merupakan status persediaan yang akan menjadi landasan pada penentuan dari jumlah unit yang harus dipesan atau permintaan dari segmentasi pasar produksi. Pencatatan persediaan akurat merupakan listing dari proses produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prototyping untuk membentuk produk dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dalam manajemen operasional, secara umum, pada tingkat akurasi digunakan sebesar 99% yang berhasil dihasilkan dari proses Material Requirements Planning atau MRP. Status persediaan akurasi merupakan keadaan dari setiap komponen produksi atau bahan material yang ada dalam listing persediaan atau inventory suatu produk yang berkaitan dengan jumlah persediaan yang dimiliki pada setiap periode atau on-hand inventory. Jumlah barang yang dipesan dan waktu kedatangan persediaan atau one-order inventory, serta waktu tenggang atau lead times pada setiap bahan yang diperlukan untuk proses input. Pesanan pembelian belum terpenuhi. Sebagai sistem perencanaan pengadaan dan pengendalian material, ini merupakan kombinasi dari sistem perencanaan produksi dan pengendalian inventaris terkomputerasi. Perencanaan kebutuhan material atau MRP dapat membantu produsen sistem untuk secara akurat menentukan kapan dan bagaimana membeli bahan dan memprosesnya berdasarkan analisis pesanan penjualan bertahap waktu, pesanan produksi, arus inventaris, dan perakiraan. Ini memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki persediaan yang cukup untuk menemukan permintaan produksi, tetapi tidak selalu dibutuhkan. MRP sendiri akan menampilkan perencanaan pesanan pembelian dan atau produksi pesanan untuk segera diterima. MRP secara otomatis memberikan informasi tentang pembelian dengan menghitung kebutuhan bahan dan mengkoordinasikan pesanan pembelian dan pesanan produksi secara tepat waktu. Perencanaan produksi pada kenyataannya tidak dapat diidentifikasi dengan mudah. Ketika tidak ada cukup waktu untuk membuat suatu target produksi, si penjual tidak mungkin untuk mengirim material pada saat mereka memerlukannya. Informasi mengenai pesanan yang belum dipenuhi harus diketahui sebagai hasil sampingan dari Departemen Pembelian dan Pengendalian Persediaan yang dikelola dengan baik. Ketika pesanan pembelian dipenuhi, catatan pesanan tersebut dan tanggal pengiriman yang sudah dijadwalkan harus ada bagi karyawan anggota produksi. Waktu tunggu komponen. Lead times of components merupakan jangka waktu yang diperlukan pada proses input dari Material Requirements Planning atau MRP. Mulai dari masuknya jumlah permintaan pasar, checking inventory hingga pada item yang dipesan siap untuk digunakan. Lead times atau waktu tenggang ini dibutuhkan untuk dapat melakukan peramalan atau perkiraan dari produksi. Suatu produk dengan alat yang dominan digunakan pada proses ini yaitu MS Project untuk melakukan estimasi pada analisis produk dan statistical product system. Gross Material Recruitment Plan. Gross recruitment adalah jumlah dari semua permintaan di setiap periode waktu, termasuk permintaan yang diharapkan. Bagian tertentu mungkin memiliki permintaan total, termasuk permintaan independen dan permintaan independen. Net Recruitment Plan.
Net recruitment adalah kekurangan material yang diharapkan selama periode ini, sehingga perlu dilakukan tindakan untuk menghitung penerimaan pesanan yang direncanakan untuk memenuhi kekurangan material selama periode ini. Net recruitment dihitung berdasarkan rumus berikut. Net recruitment sama dengan gross recruitment tambah alokasi tambah rencana persediaan aman dikurangi diharapkan persediaan pada akhir periode sebelumnya. Teknik lot. Lot sizing teknik merupakan teknik untuk dapat melakukan perkiraan atau pengukuran dari komponen yang dibutuhkan pada proses produksi. Lot sizing merupakan total dari banyaknya unit atau output produksi dari seluruh gross requirements yang dilakukan oleh produsen. Dalam teknik lot size terdiri dari beberapa teknik menurut Haryanto 2007 sebagai berikut ini. Yang pertama ada lot for lot atau LFL. LFL merupakan teknik lot sizing yang berdasarkan pada ide persediaan atau produksi yang sesuai dengan keperluan minimum produk. Secara dominan, teknik ini dilakukan oleh perusahaan dengan jenis produk yang tidak tahan lama, misalnya untuk produk makanan, sehingga dapat menghasilkan pada proses produksi yang efektif dan efisien. Kedua ada economic order quantity. Economic order quantity melakukan proses produksi dengan ukuran pada lot secara tetap yang mencakup pada biaya pesan dan biaya simpan. Acuan dari teknik ini berdasarkan pada biaya pengadaan dan pembelian bahan baku yang dibutuhkan pada proses produksi berdasarkan pada periode waktu. Ketiga ada list unit cost. Teknik list unit cost merupakan teknik dengan menggunakan pada lot sizing dari permintaan per periode produksi, kemudian dilakukan evaluasi dan eliminasi inventory untuk melakukan jumlah lot yang efektif dan diperlukan. Pada teknik ini dilakukan dengan cara acuan dari biaya minimum per unit dengan menambahkan pada biaya penyimpanan total. Yang terakhir ada list total cost. Teknik list total cost merupakan teknik lot sizing dengan cara menghitung pada jumlah pemesanan dan melakukan komparatif atau perbandingan pada setup cost dan carrying cost untuk lot sizing yang bervariasi dan memilih sebuah lot dengan total yang sama. Pengembangan MRP. Perencanaan yang pertama, perencanaan kebutuhan bahan 2. Material Requirement Planning 2 adalah sistem perencanaan sumber daya material atau MRP 2, memadukan semua sistem informasi, memberikan umpan balik kepada rencana kapasitas, jadwal produksi utama, dan akhirnya kepada rencana produksi. Dalam kasus ini, MRP menjadi Material Resource Planning atau material sumber daya bahan. Dalam MRP 2, informasi persediaan dapat diasumsikan berdasarkan kerja biaya bahan baku, bukan jumlah bahan baku, biaya modular, atau variabel sumber daya lain, sehingga MRP biasa diterapkan bukan hanya dalam perusahaan manufaktur saja, akan tetapi perusahaan yang bergerak di bidang lain, seperti restoran dan rumah sakit, bisa menerapkan sistem ini dengan mengelola pengendalian bahan bakunya. Yang kedua, MRP loop tertutup. Ini adalah sistem MRP yang memberikan gambaran tentang pemrograman sistem manajemen inventaris. Sistem MRP loop tertutup memberikan informasi tentang kapasitas sistem, jadwal produksi, dan rencana produksi. Seluruh sistem MRP perusahaan adalah loop MRP. Yang terakhir, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah inti dari tenaga kerja untuk semua pekerjaan yang ditugaskan ke proyek. Semua pekerjaan yang direncanakan dan instruksi yang diharapkan. Menurut DAF, perencanaan kapasitas adalah penentuan dan penyesuaian kemampuan organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa agar dapat memenuhi permintaan. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kapasitas, yaitu yang pertama ada membuat lebih banyak perubahan dan mempekerjakan orang. Mintalah orang yang bekerja di sana untuk bekerja lembur untuk meningkatkan kapasitas mereka, memberi lebih banyak pekerjaan kepada perusahaan lain, dan yang terakhir memperluas pabrik dan gabungkan lebih banyak peralatan. Definisi ERP.
Enterprise Resource Planning adalah perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan dan mengintegrasikan banyak proses bisnis mereka, berbagai database umum dan praktik bisnis di seluruh perusahaan, dan menghasilkan informasi secara real-time. Tujuan ERP. ERP bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh bisnis perusahaan, mulai dari evaluasi pemasok hingga faktur pelanggan. Tujuan ini dilakukan dengan menggunakan sistem khusus, yaitu database terpusat untuk membantu aliran informasi di antara fungsi bisnis. Sistem ERP juga mencakup yang pertama supply chain management atau SCM untuk mendukung komunikasi kepada vendor yang canggih, e-commerce, dan aktivitas yang diperlukan untuk pergudangan dan logistik yang efisien. Kedua, customer relationship management atau CRM. Membantu analisis penjualan, menargetkan pelanggan yang paling menguntungkan, dan mengelola tenaga penjualan. Yang terakhir, sustainability software menyatukan masalah tenaga kerja yang berkelanjutan dan memberikan transparansi untuk masalah berkelanjutan rantai pasokan, serta memantau aktivitas kesehatan dan keselamatan, penggunaan dan efisiensi energi, emisi, jejak karbon gas rumah kaca, dan kebutuhan lingkungan. Manfaat penerapan ERP. Yang pertama, ada visibilitas mutlak tentang apa yang terjadi di semua bagian bisnis. Kedua, disiplin dalam memaksa perubahan berbasis proses bisnis adalah mekanisme yang efektif untuk membuat semua bagian bisnis lebih efisien. Ketiga, ada rasa kendali operasi yang lebih baik yang akan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan, meskipun dalam batas-batas struktur proses umum. Keempat, memungkinkan komunikasi yang jauh lebih canggih dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Seringkali memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Terakhir, mampu mengintegrasikan seluruh rantai pasokan. ERP di sektor jasa. ERP telah mengembangkan serangkaian modul layanan untuk pasar seperti perawatan kesehatan, pemerintahan, toko retail, dan layanan keuangan. Contoh sistem Springer-Miller. Sistem ini telah menciptakan paket ERP untuk pasar hotel dengan perangkat lunak yang menangani semua fungsi kantor depan dan belakang. Sistem ini mengintegrasikan tugas-tugas seperti memelihara riwayat tamu, memesan kamar dan reservasi makan malam, menjadwalkan waktu tee golf, dan mengelola beberapa properti dalam satu rangkaian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.